Pemirsa, selamat berjumpa kembali dalam Zooming with Primus. Setelah mengalami kontraksi tahun 2020 akibat pukulan pandemi COVID-19, 2021 diharapkan menjadi tahun pemulihan ekonomi. Faktor utama optimisme itu adalah penemuan vaksin dan stimulus ekonomi yang diberikan oleh berbagai negara, termasuk di Indonesia. Dari dalam negeri ada faktor lain, yaitu implementasi Undang-Undang Cipta Kerja yang diharapkan bisa memulihkan perekonomian. Untuk mendiskusikan topik menyongsong pemulihan ekonomi, sudah hadir bersama kita 3 narasumber yang kompeten di bidangnya. Pertama, Ketua Kadin Indonesia, Bapak Rosan Roslani, Ketua Kebijakan Publik Apindo, Bapak Sutrisno Iwantono, dan pengamat ekonomi Dr. Bustanil Arifin. Selamat siang Pak Rosan. Selamat siang Pak Primus, selamat siang Pak Sutrisno, Pak Tanu. Selamat siang. Ya, selamat siang juga Pak Sutrisno dan Pak Bustanul. Ya. Selamat siang Pak Primus, apa kabar? Kabar baik Pak. Salam sehat. Salam sehat, terima kasih. Kita sudah di hari ke-7 Januari 2021. Pada akhir tahun lalu ada optimisme luar biasa. Kelihatan pada penguatan rupiah, kemudian harga saham, dan berbagai indikator lainnya. Nah, begitu masuk Januari ini, optimisme itu makin besar, tetapi juga ada faktor lain yang membuat kita, ini benar nggak ekonomi tahun ini pulih? Karena apa? Angka positif COVID-19 meningkat, kemudian ada isu pandemi COVID-19 varian baru, dan vaksinasi yang belum tentu selesai tahun ini. Tapi apapun juga, optimisme jauh lebih besar daripada pesimisme. Bagaimana Pak Rosan melihatnya kondisi di awal tahun ini, Pak? Ya, terima kasih Pak Primus. Ya. Memang kalau kita lihat, seperti tadi disampaikan oleh Pak Primus, ada optimisme yang terbangun. Karena kalau kita lihat mobilitas dan pergerakan ekonomi itu sudah mulai meningkat dari bulan ke bulan. Kita lihat dari bulan Agustus, September, Oktober, November, contohnya dari PMI sudah mulai meningkat, kemudian penjualan mobil motor juga sudah mulai meningkat, Business Confidence Index meningkat, IHSG meningkat. Walaupun kalau dibandingkan dari year on year-nya memang masih terkontraksi kurang lebih antara 50 sampai 80%, kalau pariwisata mungkin sampai 90%. Nah, memang momentumnya itu sudah terbangun sehingga terjadilah suatu confidence di masyarakat, di dunia usaha bahwa ini kelihatannya sudah membaik. Nah, tetapi memang di satu sisi kita juga masih menyadari bahwa faktor dari kesehatan ini justru adalah faktor utama yang harus diselesaikan atau dimitigasi terlebih dahulu. Nah, memang apalagi kemarin baru diumumkan oleh pemerintah dilakukan PSBB pembatasan yang tentunya akan punya dampak ya terhadap pemulihan dan juga transformasi perekonomian kita ke depan. Nah, jadi buat kita adalah yang paling penting juga komunikasi dari pemerintah gitu yang memberikan gambaran secara terbuka, secara transparan, sehingga planning kita, rencana kita ke depannya itu bisa lebih sesuai dengan planning yang memang direncanakan ke depannya. Tapi ya optimisme itu ada karena tadi seperti disampaikan memang ada vaksinasi, ada omnibus law yang tentunya akan mempunyai dampak baik secara menengah panjang ataupun ke depannya. Ya, saya ke Pak Sutrisno Iwantono. Ini bagaimana Apindo melihat level of confidence dari pelaku usaha, karena kemarin itu diumumkan ada tidak menggunakan kata PSBB, tetapi pembatasan pergerakan masyarakat di sejumlah kota di Jawa dan Bali. Jadi orang takut lagi. Dan memang angka positif baru kemarin itu rekor baru.
Nah ini bagaimana pelaku bisnis melihat ini? Ya, saya kira sebenarnya pada akhir tahun lalu itu kan semua orang sudah optimis ya, karena ada pembalikan ekonomi ya, triwulan 3 itu minusnya sudah jauh lebih berkurang ya, 3,49. Dan triwulan 4 itu juga diharapkan walaupun tidak netral, itu minusnya jauh lebih berkurang. Saya kira sebenarnya kita menyongsong tahun 2021 itu pada umumnya tadi juga dicatatkan Pak Rosan, itu kita mempunyai optimisme, dan memang dunia usaha harus optimis dalam kondisi apapun, itu tidak boleh menyerah gitu ya. Dan ini juga ditunjang oleh berbagai macam situasi di tingkat global. Sebenarnya ekonomi itu kan membaik ya. Di ASEAN semua negara itu mengalami pertumbuhan yang positif. Tahun 2021 itu memang diprediksi tumbuh positif. Ya, Indonesia pun tidak kalah baik sebenarnya dibandingkan negara-negara ASEAN yang lain. Ya. Terutama didorong oleh Cina yang pertumbuhannya jauh lebih baik dibanding lain. Nah, Cina ini kan faktor yang penting bagi ekonomi kita. Di dalam negeri saya kira kondisinya juga demikian, rupiah bisa lebih menguat, bisa stabil lah. Kalau di tempat lain fluktuasi, rupiah kita aman. Bursa saham juga mengalami kenaikan di global maupun Indonesia gitu ya. Nah ini sebenarnya optimisme itu muncul bahwa tahun 2021 akan jauh lebih baik. Di tengah ya, grafik dari infeksi corona di Indonesia itu nggak pernah turun. Sementara di negara lain itu sudah masuk kepada gelombang 3. Kita gelombang 1 pun belum pernah selesai. Bahkan Thailand itu gelombang 1 bulan flat gitu. Nah ini saya kira modal itu yang tadinya kita harapkan bisa menjadikan modal kita untuk memasuki tahun 2021 dengan keyakinan yang lebih baik. Hanya saja memang tiba-tiba muncul varian baru yang menjadi momok lagi bagi bukan hanya Indonesia tapi bagi seluruh negara ya. Sehingga Indonesia pun kemudian menerapkan PSBB yang barangkali bisa lagi lebih diperketat nantinya ke depan. Ini tentu memberikan dampak yang agak berbeda dengan optimisme sebelumnya. Oleh karena itulah kita memang ingin masalah ini segera di-clearkan. Pemerintah juga memberikan keyakinan komunikasi yang baik gitu ya. Karena pada dasarnya dengan kondisi pandemi penularan yang tidak menurun, ekonomi kita baik. Kalau kesehatan ini bisa diperbaiki, mestinya ekonomi kita akan jauh lebih baik. Ya. Gitu. Baik Pak Sutrisno, saya ke Pak Bustanul Arifin. Sebagai ekonom, apakah memang benar kita punya alasan cukup untuk optimistis ekonomi tahun ini pulih? Anda sebagai ekonom kemarin juga mengikuti penjelasan dari Gubernur Bank Indonesia, optimis sekali. Tapi apa iya seperti itu, Pak? Baik, terima kasih Bu Primus. Kemarin itu saya sebetulnya menyampaikan warning juga sebetulnya. Oke, optimis sebagai modal dasar untuk bergerak. Mohon diperhatikan itu. Dan kami dan teman-teman di Indef itu paling cepat semester 2 kita mungkin melewati 0 kalau kondisinya tidak menjadi lebih buruk ya. Jadi kalau dengan tren sampai kuartal 3 kemarin, nanti Bu Primus kira-kira semester 2 sudah mulai positif. Sehingga overall itu kita bikin 2 skenario, minimal itu pesimis itu kita tahun 2021 ini 1,3 dan optimisnya 3,4, itu masih lebih kecil dibanding prediksi BI. Itu sudah melalui berbagai macam asumsi perdebatan pengolahan data dan seterusnya. Nah konteksnya apa? Beberapa tadi sudah disampaikan oleh Pak Rosan dan Mas Iwantono, itu sudah mulai agak ada lompatan. Sekarang kan kuartal 4, belum keluar saja datanya. Jadi kuartal 4 ini membaik, kecuali ketika kemarin pemerintah mengumumkan lagi mengenai pembatasan pergerakan masyarakat. Nah kita lihat dampaknya itu apakah
betul-betul mengurangi ya atau secara drastis signifikan mengurangi aktivitas ekonomi yang pelan-pelan sudah mulai diraih lagi. Dua sisi Bung Primus saya ingin sampaikan. Sisi pertama dari sisi pola konsumsinya. Jadi pola konsumsinya itu tetap masih didominasi menengah ke atas ya. Jadi kalau menengah ke bawah itu flat. Menengah ke atas itu goyang sedikit tapi pelan-pelan sudah mulai. Kemana mereka mengkonsumsi? Mulai ke barang-barang yang memang kita paham ya, dimulai dari hobi, dimulai dari konsumsi yang berhubungan dengan mereka punya sport misalnya dan seterusnya ya. Nah, yang kemarin kuartal 4 yang sedang berjalan ini, saya lewat ya kuartal 4 ini. Nah, kira-kira datanya akan keluar Februari. Itu restoran, hotel, mal sudah mulai bergerak walaupun belum sepenuhnya. Untuk mencapai kondisi baseline sebelum pandemi tentu saja masih jauh, tapi sudah pada angka 70-80% Bung Primus. Di situ kalau tren ini terus naik, masuk tahun 2021 ini sudah melewati mungkin 80-90% dari pola konsumsi itu makanya sampai kami pada kesimpulan kira-kira semester 2 sudah mulai positif. Kuartal 1 belum ya. Kuartal 2 mungkin about zero gitu, tapi nanti kuartal 3 sudah mulai positif. Itu skenarionya. Nah, itu dari sisi pengeluaran. Dari sisi pengeluaran juga kemungkinan ada pemulihan ekspor seperti kata Bank Indonesia juga. Impor kita paham Bung Primus masih ada masalah. Ingat kita ada Pak Rosan dan Pak Iwantono pasti paham ada persoalan di logistik internasional yang mempengaruhi harga-harga terutama untuk komoditas yang tergantung impor. Nah, dari sinilah saya melompat ke yang saya sebutkan sebagai sisi dari sektoral atau sisi dari supply ya. Di sektoral ini data yang saya pelototin itu ternyata memang ada beberapa sektor Bung Primus yang sudah positifnya cukup tinggi. Kita paham informasi komunikasi, pertanian jangan lupa sebagai orang IPB saya. Jadi pertanian itu 2 kuartal berturut-turut positif terus dan karena ditunjang oleh beberapa pemenuhan dan harga cukup baik, CPO kita cukup baik di tempat lain anjlok, tapi kita switch menjadi biofuel sehingga harga tidak terlalu buruk. Kemudian jasa kesehatan kita pasti naik begitu. Nah, ada sektor-sektor manufaktur sudah mulai masih negatif, tapi sudah mulai menyentuh dasar kalau bahasanya. Jadi sudah mulai ke sini. Demikian juga pengadaan listrik dan gas transportasi sudah mulai mengarah ke betul. Kalau itu kita teruskan sampai kuartal 4 dan kuartal 1 2021, Bung Primus, saya tidak terlalu khawatir bahwa kemungkinan bahwa 2021 ini memang sudah positif pertumbuhan ekonomi dengan rentang seperti tadi ya. Mungkin itu untuk sementara. Baik Pak. Wah, ini menarik Pak Rosan. Ini ekonom kita percaya yakin bahwa 2021 positif, tetapi positifnya tidak sebesar prediksi pemerintah ya 4,5 sampai 5,5%, apalagi prediksinya Bank Indonesia 4,8 sampai 5,8. Bagaimana Pak Rosan merespons, Pak? Oke, kalau kami melihat juga salah satu faktornya kan memang adalah vaksinasi. Ya. Tadi disampaikan 15 bulan, tapi Bapak Presiden minta 1 tahun. Tetapi yang mesti kita lihat lebih dalam lagi, ini vaksinasinya ini heavy-nya, distribusinya itu lebih banyak tuh di kapan? Kuartal pertama, kedua, kuartal ketiga, atau kuartal keempat? Karena ini akan sangat menentukan rasa confidence, mobilitas dan juga pergerakan ekonomi kita gitu. Kalau vaksinasinya ini lebih banyak di kuartal ketiga atau malah kuartal keempat, tentunya rencana kita, planning kita dari segi dunia usaha tentu akan menyesuaikan dengan rencana vaksinasi itu. Tetapi kalau misalnya vaksinasi ini diberikan misalnya di kuartal pertama lebih banyak gitu ya, kuartal kedua lebih banyak, ya harapannya pemulihan perekonomian kita akan menjadi lebih cepat. Nah, jadi faktor vaksin ini juga menentukan proses dari pemulihan ekonomi kita. Nah, tapi kalau kita melihat angkanya informasi yang disampaikan oleh pemerintah, justru akan lebih banyak datangnya distribusi vaksin ini di kuartal ketiga bahkan ke kuartal keempat.
jadi kalau kita lihat dari satu sisi itu saja, kita bisa melihat bahwa mungkin angka yang dikeluarkan oleh pemerintah itu agak optimistis gitu ya. Nah, karena kami melihatnya, apalagi dengan adanya pembatasan pergerakan ini akan ada tekanan sedikit terhadap dunia usaha kita, terhadap perekonomian kita, yang mana otomatis konsumsi ini akan sedikit reduksi. Orang tidak akan ke restoran malam karena pembatasan sampai jam 7 malam. Saya rasa daripada kita makan jam 6 sore, lebih baik kita makan di rumah saja. Seperti itu kan. Jadi otomatis ini mall juga di jam 7 malam. Nah, pembatasan ini akan mengurangi spending kita yang memang sekarang pun sudah terbatas. Nah, jadi kalau kebetulan kami di Kadin juga merunning angkanya, sebenarnya angkanya tidak jauh dari indef. Kita melihatnya maksimum mungkin kurang lebih angka pertumbuhan kita di 3%. Kalau untuk tahun 2021, kalau hasil dari running di Kadin berdasarkan informasi yang kita terima juga secara reguler dari para asosiasi, dari industri, dan juga dari para pemain besar lainnya. Mungkin gitu Pak Primus. Ini menarik Pak. Pak Sutrisno, 2 menit menjelang akhir, barangkali merespons. Ini tadi ekonom kita mengatakan 1,3 sampai 3,4. Lalu Kadin 3%. Ini bagaimana Apindo? Jangan unmute Pak. Tolong di unmute lagi Pak suaranya. Ya, jadi sebelum PSBB yang baru diumumkan kemarin, sebenarnya saya pribadi itu kan memperkirakan maksimum bisa sampai 4% ya. Sampai 4% pada waktu itu saya bicara kira-kira 1 bulan yang lalu ya. Nah, sekarang mungkin agak susah lah mencapai 4% itu ya. Jadi antara 3 sampai 4 mungkin itu bisa dicapai dengan catatan bahwa kaleng bocornya harus ditutup gitu. Apa itu kaleng bocor ya virus itu sendiri, COVID itu sendiri. Sepanjang virusnya masih ada, kita kasih stimulus berapapun, ya bocor aja, hilang saja gitu. Apalagi stimulus untuk tahun 2021 ini kan lebih sedikit. Tahun lalu kita bisa 695 triliun ya. Tahun ini tinggal 372. Itu artinya kan kurang dari 2% atau 2,5% kurang dari PDB kita. Ini jauh lah dibandingkan negara lain yang stimulusnya mencapai 20%. Tapi kita alhamdulillah negara lain stimulusnya besar, jadi mereka pun kemudian bisa mengimpor barang-barang dari kita. Jadi lagi-lagi ini memang tergantung dari bagaimana kita menyelesaikan persoalan kesehatan. Dan juga jangan pukul rata gitu ya. Misalnya dikenakan ketat di semua tempat gitu. Misalnya kalau hotel, restoran itu kan jauh lebih taat kepada protokol. Orang yang datang pun biasanya di golongan menengah lah gitu. Kalau itu kemudian diketatkan sekali, sementara di luar itu longgar, ya nggak pas itu pengetatan protokol itu. Ini saya kira jangan one size fit for all lah gitu. Ya, baik Pak. Pemirsa, kita akan melihat lebih jauh bagaimana memainkan gas dan rem ini. Karena pernyataan kemarin pembatasan pergerakan masyarakat itu sudah menimbulkan sentimen negatif ya. Apa mungkin kalau bagaimanapun juga ekonomi itu akan bergerak kalau manusia itu punya mobilitas. Untuk membahas ini kita akan kembali setelah jeda ini.